Oke, selamat pagi teman-teman. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan untuk penampilan guna UI menggunakan Visual Basic. Nah, pertama ini di form 1 desainnya ini kita menggunakan guna UI untuk desain form ini. Nah, form ini yang pertama ini menggunakan label di tombol user ini nih, label user. Nah, yang di bawahnya itu juga pakai label yang untuk passwordnya. Nah, terus di bawahnya ini ada nih untuk tombol guna tool switch. Yang menggunakan tool switch. Nah, di sini untuk apa? Untuk kalau misalnya passwordnya nanti akan diingatkan kembali gitu. Nah, di sini kan ada remember me gitu kan. Nah, ini menggunakan label. Nah, lalu di sini juga menggunakan tombol button. Nah, guna button ini juga menggunakan desain guna UI juga agar penampilannya dapat lebih menarik. Nah, ada login dan cancel. Lalu di forgot username ini sama or password itu menggunakan label. Lalu selanjutnya dijelaskan oleh Excel di form 2-nya. Jadi sebelum itu akan saya jelaskan juga button dari login dan cancel. Jadi setelah cancel ini, di codingan kami ini akan menghapuskan nama username dan password. Sedangkan login ini terdapat dua kondisi. Jika ditulis admin, lalu password yaitu admin itu salah ketik atau mengalami kendala pada saat pengetikan, maka ketika di login akan ditulis message box aplikasi parkir username atau password yang Anda masukkan tidak benar, silakan coba lagi. Jadi ketika salah menginput username atau password, yang akan ditampilkan adalah message box aplikasi parkir. Lalu jika benar seperti ini, namanya dicontohkan admin dengan password admin dan login, maka akan menuju ke form 2. Lalu untuk form 2 ini dijelaskan oleh Excel. Silakan Excel. Oke, siap. Oke, teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang form 2. Di form 2 ini ada kendaraan masuk. Jadi di sini kita akan tulis jenis kendaraannya apa, mobil atau motor. Di jenis kendaraan ini pakai label, untuk kotaknya ini pakai text box. Dan ada nomor kendaraan juga buat input plat nomor, ada jam masuk, buat dari jam berapa dia masuk, ada jam keluar juga, ada lama parkir dan biaya. Untuk ini kita gambar juga menggunakan desain guna UI. Untuk button new, insert, delete, dan close kita menggunakan guna UI juga. Nah, di sini ada tabel buat ntar masukin data dari jenis kendaraan ini ke dalam tabel. Di tabel ini kita menggunakan list view, dan di grid line-nya dibikin true, dan setelah itu di edit kolom dan ditambah di add semua, ditulis ini jenis kendaraan, nomor kendaraan, jam masuk, jam keluar, lama parkir, dan biaya parkir. Ini untuk tanggal kita pakai date time picture. Selanjutnya bisa jelaskan lagi oleh Timothy. Oke, terima kasih. Jadi seperti yang sudah dijelaskan oleh Excel bahwa semua fitur dari form 2 ini nantinya akan bertujuan untuk menampilkan data kendaraan yang masuk ke dalam parkir kami. Dan nantinya akan tersimpan data-datanya dimulai dari jenis kendaraan hingga biaya akhir yang akan di-input dalam tabel. Jadi saya langsung praktekkan di sini. Jika saja jenis kendaraannya adalah mobil, maka kita ketik mobil. Lalu juga nomor kendaraan seperti contoh ini adalah seperti ini. Lalu jam masuk jam 7 pagi misalnya. Jam keluar jam 9 pagi. Lama parkirnya yaitu 2 jam.
Dan biayanya karena kami pakai pengandaian satu member, jadi biaya parkirnya sebesar 2.000. Nah, semua text box terisi oleh data kendaraan parkir, maka bisa langsung insert saja dan akan muncul semua data kendaraan, bahkan di saat memasuki parkir keluar lamanya, durasi parkir, dan juga biaya parkir di tabel ini. Dan bagaimana jika ingin menghilangkan data parkir setelah selesai menggunakan tempat parkir kami, itu dengan meng-close, maka semuanya akan kembali kosong. Jadi seperti itu dalam form 2 kami. Tampilan ini secara langsung menjelaskan konsep utama dari aplikasi sistem parkir kami. Nantinya juga akan ditingkatkan lagi menggunakan database. Lalu setelah itu saya akan beralih ke codingan-codingan yang sudah kami buat di sini. Bagaimana form 1 ini juga bisa menampilkan form 2 secara langsung dengan message box berhasil login. Jadi di sini menggunakan kondisi if else yang mana jika text box diisi dengan admin dan text box 2 diisi dengan admin juga, yang mana ini adalah password dan ini adalah username, maka tentu saja kan form 2 diarahkan ke form 2 yaitu siap untuk menginput data parkir. Lalu juga jika salah maka akan muncul juga message box yang menyatakan username atau password yang Anda masukkan tidak benar, silakan coba lagi. Jadi inilah yang membuat form 1 itu berjalan dengan baik, yaitu dengan codingan if else. Lalu untuk form 2 yang mana terdapat tabel yang mampu menerima data dari text box adalah dengan membuat sub dengan nama buat underscore table. Di sini list view yang dibuat Excel ini saya ganti namanya dengan LV. Jadi LV lalu diikuti dengan .columns.add, yaitu untuk menambahkan kolom yang bisa siap diisi dengan kalimat-kalimat tertentu disertai dengan posisi katanya. Lalu juga di sini dibuat table supaya nantinya bisa diinput semua kalimat-kalimat ini. Dan yang terakhir adalah ketika kita mengisi text box dengan data-data kendaraan seperti jenis kendaraan, jam masuk, jam keluar, dan sebagainya, tentu dibuat codingan khusus dengan membuat satu query dim dengan variabel isi dengan as new list view item. Lalu dibuat juga isi.text, jenis kendaraan, dan sebagainya. Dan yang terakhir, bagaimana jika ingin menginput data baru tanpa harus menghapus satu persatu, yaitu sangat mudah dengan mengsettingkan pada button yang tadi membuat text box-nya kosong, yaitu dengan membuat text box itu menjadi kosong, tanda kutip, tanpa adanya satu kata pun. Jadi demikian itu codingan yang kami terapkan dalam sistem parkir kami. Tentu saja sistem parkir ini masih dalam bentuk kurang sempurna alias demo version, tapi nanti kami juga akan menginput database dan juga codingan PHP. Nantinya pasti akan berkembang dengan fitur-fitur yang melimpah. Jadi sekian dari presentasi kelompok kami, kelompok 1, aplikasi sistem parkir. Saya Timothy Thomason dengan NIM 825210142 dan anggota-anggota saya, silakan. Saya Sangkang dengan NIM 825210146. Saya Excel Lorenzius Sumana dengan NIM 825100094. Ya, jadi inilah presentasi kami. Terima kasih, dan jika ada kesalahan kata, mohon maaf dan terima kasih. Enggak dimaafin.